Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, salah satu amalan utama dalam bulan Ramadan adalah bersedekah. Sebagaimana disampaikan dalam sebuah hadis bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan, Rasulullah itu semakin pemurah. Beliau laksana angin yang berhembus. Artinya begitu pemurah kepada orang-orang sekelilingnya. Semakin pemurah. Dari sebelumnya memang sudah pemurah, semakin pemurah beliau. Apa maksudnya ini? Ini menunjukkan betapa Ramadan ini perlu menjadi perhatian kita, dan sekaligus kita berikhtiar untuk mencontoh Nabi adalah perilaku pemurah ini. Masalah muslimin rahimakumullah, sedekah ini merupakan satu amalan yang luar biasa. Sedekah yang merupakan salah satu refleksi kepedulian ini memiliki banyak sekali fadilah-fadilah. Setidaknya ada 3 fadilah yang mungkin bisa menjadi tambahan motivasi kita, khususnya di dalam bulan Ramadan ini. Yang pertama, bahwasannya bersedekah, berinfak yang merupakan aplikasi kepedulian ini adalah salah satu langkah untuk mencapai yang dinamakan falah atau kebahagiaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 2 sampai ke 5, bahwasannya salah satu karakter orang-orang muttaqin, orang bertakwa, adalah menginfakkan hartanya. Jadi mereka selain mendirikan sholat, mereka juga menginfakkan harta, menginfakkan apa yang Allah berikan kepada mereka, dan itu merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan falah. Allah berfirman, ulaika humul muflihun. Mereka ini orang-orang yang menjalankan sholat, beriman pada Allah, menjalankan sholat, kemudian juga berinfak, itu ternyata mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ulaika humul muflihun. Orang beruntung ini, Imam Ar-Raghib menjelaskan, falah itu dimensinya ada 2. Ini dimensi duniawi dan dimensi ukhrawi. Falah atau keberuntungan ini dalam dimensi duniawi adalah bermakna kejayaan dan kekayaan. Artinya, seseorang yang bersedekah, seseorang yang berinfak, peduli pada orang lain, murah kepada orang lain, ternyata sungguhnya manfaatnya kembali untuk dia sendiri. Dia akan mendapatkan kemuliaan, kejayaan, dan kekayaan di dunia ini. Ini merupakan satu janji Allah, ulaika humul muflihun. Belum lagi ditambah dengan kalau kemudian muflihun ini dalam dimensi ukhrawi, maka di sana Allah akan memberikan keabadian. Ingatlah satu sabda Nabi bahwasannya salah satu pohon di surga itu bernama sedekah. Jadi ada pohon di surga yang tangkainya itu sudah menjuntai sampai ke bumi saat ini, sampai ke dunia saat ini. Dan barang siapa yang memeganginya, dia akan dituntun untuk masuk ke dalam surga. Ketahuilah, pohon itu bernama sedekah. Maka barang siapa orang yang bersedekah, dia akan mendapatkan falah tadi. Kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang peduli pada orang lain, dia tidak akan rugi. Dia akan jauh dari kerugian dunia, apalagi akhirat.
Nabi juga bersabda bahwasannya orang-orang pemurah, orang-orang as-sakhi, orang-orang yang pemurah kepada orang lain, dermawan pada orang lain, dia akan qaribu minallah. Dia akan dekat dengan Allah. Wa qaribu minan nas, dia dekat dengan manusia. Wa qaribu minal jannah, dan dia dekat dengan surga. Wa ba'idu minan nar, dan sebaliknya dia jauh dari neraka. Ini merupakan satu potensi, satu kesempatan kita. Barang siapa yang ingin mendapatkan falah, kebahagiaan dunia, dan kemudian mendapatkan kebahagiaan akhirat, ini kesempatan kita. Ramadan ini adalah sebuah pintu yang Allah bukakan untuk kita. Allah bukakan untuk kita seluas-luasnya agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat itu. Dalam Ramadan ini kita dilatih untuk peduli dengan cara kita merasakan betapa beratnya orang-orang yang lapar, betapa beratnya orang-orang yang jauh dari kata cukup untuk kehidupan sehari-harinya. Ini kita bisa merasakan di situ betapa Allah kemudian menanamkan rasa kasih sayang dalam batin kaum muslimin melalui Ramadan ini. Sehingga kemudian timbul kasih sayang, menggerakkan untuk peduli kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu yang pertama. Bahwasanya fadilah sedekah yang pertama adalah kita setapak demi setapak dengan sedekah akan menuju yang namanya falah. Ulaika humul muflihun. Falah, bahagia dunia dan juga bahagia akhirat. Yang kedua, Allah menjanjikan orang yang bersedekah itu akan diberikan ganti atas sedekahnya itu lebih banyak. Dalam Al-Quran, surat Saba ayat 39, Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fayukhlifuh." Yang engkau sedekahkan, yang engkau infakkan di jalan Allah, itu akan diganti oleh Allah Ta'ala. Akan diganti. Artinya orang yang bersedekah itu tidak akan habis. Kenapa? Karena Allah janji menggantinya. Nabi bersabda, "Mana qasamalun min sedekah, falyazdad, falyazdad, falyazdad." Tidak akan berkurang harta karena sedekah. Bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Artinya, ketika kita bersedekah, sesungguhnya kita sedang bertransaksi dengan Allah. Wa may yuqridullaha qardan hasanan. Barang siapa yang meminjamkan sesuatu kebaikan dengan Allah, pada Allah, bertransaksi ini. Bayangkan, Allah menggambarkan kita sedang meminjam. Allah meminjam dari kita. Dan Allah akan memberikan kembali lebih baik kepada kita. Pemirsa yang dirahmati Allah, kaum muslimin rahimakumullah, kita kembali dengan fadilah sedekah. Tadi di awal kami sudah sampaikan bahwasanya orang yang bersedekah menjadi jalan dia menuju falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, bahwasanya orang yang bersedekah dijanjikan ganti oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena memang ini transaksi dengan Allah. Jadi barang siapa yang memberikan pinjaman, Allah menggambarkan kita sebagai pinjaman. Mayuqridullaha qardan hasana, dengan pinjaman yang baik. Allah akan ganti dengan lebih baik. Allah akan kembalikan dengan berlipat ganda. Kemudian Nabi juga bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqah, falyazdad, falyazdad, falyazdad." Tidak berkurang harta itu karena sedekah. Bahkan bertambah, bertambah, bertambah. Artinya, sekali lagi,
Sedekah adalah peluang kita mendapatkan sedang bertransaksi dengan Allah. Sedekah adalah sarana kita untuk semakin dekat dengan Allah. Kita sedang bertransaksi di sana dengan Allah. Dan Allah berjanji memberikan ganti lebih baik. Dan dijamin tidak akan berkurang harta karena sedekah, tapi bahkan bertambah. Masalah muslimin rahimakumullah, ini merupakan kesempatan yang luar biasa. Bayangkan kalau kemudian kita transaksi di dunia saja. Dalam bisnis misalkan, kita takut rugi. Kadang kita investasikan 100 juta, ternyata tidak sesuai dengan rencana kita. Hasilnya ternyata jauh dari kata ideal. Mungkin kita sudah berusaha maksimal, tapi ya itulah memang, karena memang kita hidup dalam sebuah dunia yang di sana bisa untung bisa rugi. Tapi beda dengan sedekah. Ketika kita bertransaksi dengan Allah, maka janji Allah adalah akan diberikan ganti lebih baik. Akan diberikan ganti yang itu akan menjadikan kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin dekat dengan Allah. Karena salah satu ganti yang Allah siapkan adalah keberkahan harta. Keberkahan itu sendiri bermakna ziyadatul khairi wa ta'ah. Berkah itu adalah tambahnya kebaikan, tambahnya ketaatan pada Allah. Artinya ketika harta itu kita sedekahkan, sesungguhnya kita semakin bertambah, dan tambahnya tidak hanya berupa fisik, tapi tambah berkah, yang maknanya adalah tambah baik, tambah dekat dengan Allah, tambah kalau anak-anak kita misalkan di rumah semakin hari, insya Allah akan semakin baik. Kenapa? Karena fadilah dari sedekah ini. Mungkin keluarga kita akan semakin hari semakin harmonis. Kenapa? Karena ini janji Allah. Allah akan mengganti, keberkahan Allah akan berikan. Dan itu memberikan dampak yang luar biasa. Masalah muslimin rahimakumullah, para pemirsa yang dirahmati Allah, itu yang kedua, fadilah sedekah yang kedua. Yang ketiga, sedekah ini sungguhnya menghantarkan kepada ketenangan, kepada kebaikan secara fisik. Dalam satu riset yang dilakukan di California University, seorang peneliti yang bernama Doug Omen itu yang diceritakan dalam buku Why Good Thing Happen to Good People. Kenapa sesuatu yang baik terjadi pada orang-orang baik. Itu diceritakan bahwasanya Doug Omen ini melakukan riset. Tidak pendek waktunya, bahkan 5 tahun dia melakukan riset itu pada 2.000 orang manula. Ternyata dalam dari 2.000 orang manula ini terdapat satu kegiatan mereka masing-masing. Dalam kegiatan ketika masa tuanya itu diamati oleh Doug Omen ini, dan didapat satu kesimpulan yang cukup menarik. Apa itu? Ternyata mereka yang umurnya semakin panjang, artinya harapan hidup semakin panjang, artinya mereka tidak gampang sakit, mereka menjadi semakin sehat, ya, menjadi semakin tentram, batinnya tenang. Itu ternyata adalah 44% itu dipengaruhi oleh mereka-mereka yang peduli pada orang lain. Jadi mereka ini ternyata didapatkan dari kelompok-kelompok yang diteliti, yang jumlahnya 2.000 orang responden yang diteliti, itu ternyata 44% itu dipengaruhi karena mereka peduli pada orang lain. Jadi mereka ada yang terlibat dalam yayasan amal, mereka yang ada yang terlibat dengan kegiatan-kegiatan sosial. Itu
justru yang kemudian ternyata dampaknya cukup besar, sehingga dia semakin sehat, semakin tenang, dan umurnya semakin panjang. Mas muslimin rahimakumullah, para pemirsa Arek TV yang dirahmati Allah, apa yang terjadi sebenarnya? Ini merupakan sebuah hikmah yang dulu pernah Rasulullah sampaikan dalam satu hadis. Beliau menyampaikan, da'u mardokum bis-sodaqoh. Da'u mardokum bis-sodaqoh. Obati orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sodakoh. Artinya ketika kita bicara sodakoh, sesungguhnya ada dampak fisik yang Allah akan berikan sebagai balasan kebaikan-kebaikan. Sebagai balasan bagi orang-orang itu yang baik kepada orang lain, yang peduli pada orang lain, akan diberikan balasan. Apa itu? Berupa umur yang semakin panjang. Bagaimana yang terjadi di situ? Ternyata sodakoh itu menjadikan obat tumbuhnya ketahanan diri ya dari penyakit, semakin meningkatnya kekuatan dari masing-masing orang yang peduli ini secara fisik. Allah membangun kesembuhan dari dalam dirinya, dan inilah yang kemudian dibuktikan oleh Dok Omen tadi dalam risetnya. Ini merupakan satu rahasia yang semakin terbuka, dan ini adalah yang menjadi motivasi kita bagaimana kita semakin peduli kepada orang lain. Para pemirsa Arek TV rahimakumullah, kaum muslimin rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembahasan tentang fadilah sedekah. Tadi di awal, sedekah adalah langkah untuk mendapatkan falah atau kebahagiaan dunia dan akhirat. Falah dalam arti bahagia dunia, sukses dunia, sekaligus sukses akhirat. Yang kedua, bahwasannya fadilah sedekah adalah harta yang kita keluarkan sedekah akan diberikan ganti oleh Allah Ta'ala, dan gantinya lebih baik. Ditambah keberkahan, ditambah dengan janji-janji Allah bagi orang-orang yang baik ini. Kemudian yang ketiga adalah ternyata sedekah memicu kebaikan secara fisik bagi pelaku-pelaku sedekah, bagi orang-orang dermawan. Dan ini sudah dibuktikan dalam satu riset di California University. Sesuatu yang menarik sekali. Bahwasanya ternyata orang-orang yang bersedekah itu harapan hidupnya semakin panjang. Kenapa? Karena sakitnya dia mudah sembuh. Karena kebahagiaan tumbuh dalam dirinya. Karena sel-sel darah putihnya, sel fagositnya, semua aktif ternyata. Dan itu dirangsang dengan kedermawanan dirinya. Ini merupakan satu poin yang sangat penting. Dan ini juga yang kemudian perlu kita ketahui, perlu kita lakukan untuk optimalisasi di bulan Ramadan. Mas muslimin rahimakumullah, pemirsa TV yang dirahmati Allah. Apalagi sekarang situasi Ramadan ini, di mana dalam Ramadan sendiri, puasa itu juga memicu peningkatan ketahanan tubuh. Ya. Jadi ketika puasa, itu ternyata sel-sel fagosit, sel-sel yang dia akan membersihkan tubuh kita dari kuman penyakit, karena mereka akan memangsa para kuman penyakit. Itu aktif dia. Ditambah, bayangkan kalau kemudian hasil dari puasa itu ditambah dengan rangsangan kedermawan tadi, yang juga merangsang tumbuhnya, naiknya sel-sel darah putih yang aktif tadi itu, ditambah lagi berbagai pertahanan tubuh, apakah itu yang namanya imunoglobulin atau yang lain, yang memang kemudian para peneliti telah membuktikan itu, bahwasanya ketika seseorang itu
pemurah itu naik kadarnya ternyata. Ini semakin menarik. Ketika puasa Ramadan, kita dapat dua sisi sekaligus. Hasil dari puasanya, yang tidak hanya dapat fadilah berupa pahala, ampunan, tapi juga secara fisik. Ternyata memberikan dampak-dampak kesehatan, ditambah dengan rangsangan dari sedekah, yang juga memberikan tidak hanya pahala, tidak hanya kebahagiaan, kemuliaan, tetapi juga secara fisik juga semakin bagus. Maka sangat sayang sekali ketika Ramadan ini kita tidak optimalkan diri kita, khususnya di dalam urusan kepedulian ini, dan sangat lebih khusus lagi adalah sedekah. Ayo jadikan ini sebagai momentum kita untuk melatih diri, dan ini kesempatan ini kesempatan kita. Bagi mereka yang sekarang sakit, ini ada fadilah sedekah yang ternyata memberikan dampak secara fisik yang luar biasa. Puasa tetap jalan, bayangkan kemudian lengkapi dan memurah, hati yang murah, peduli pada tetangga kanan kiri kita, peduli pada anak-anak yatim, peduli pada mereka yang berkekurangan. Ini ternyata kunci-kunci kebahagiaan, dan duanya berpadu. Ditambah lagi ketika malam kita melakukan sholat tarawih. Sebagaimana dalam satu riset yang disampaikan oleh Prof. Muhammad Soleh dalam bukunya tentang dampak tahajud yang meningkatkan ketahanan tubuh, di situ terbukti bahwasanya sholat itu ternyata berdampak meningkatkan ketahanan tubuh. Sholat itu meningkatkan kemampuan tubuh untuk mengatasi masalah-masalah atas penyakit, atas berbagai macam problem di situ. Ini menarik sekali. Ternyata ketika Ramadan kita digiring oleh Allah tiga-tiganya sekaligus. Dampak puasanya, dampak sedekahnya, dampak sholatnya. Bayangkan. Maka kemudian tidak berlebihan ketika Rasulullah bersabda, sumu tasihu. Berpuasalah, engkau akan sehat. Tentu ini adalah bagaimana kita berpuasa dengan sebaik-baiknya, yang kemudian dilengkapi dengan berbagai piranti-piranti. Kita tidak hanya yang wajib saja, yang sunnah-sunnah kita laksanakan. Bagaimana kita berpuasa, kita tetap menjalankan yang wajib. Kita juga yang sunnah-sunnah juga. Kita semakin peduli pada orang. Zakat kita laksanakan. Kemudian sedekah tambahkan. Maka semakin kompleks dan semakin komprehensif ini. Bagaimana puasa mengantarkan kepada kesehatan dan kebahagiaan. Masalah muslimin rahimakumullah, para pemirsa Arek TV yang dirahmati Allah. Akhirnya sebagai kesimpulan kita di dalam topik singkat kita kesempatan kali ini. Yang pertama, Ramadan ini adalah kesempatan. Ramadan ini adalah bulan kesempatan kita. Kenapa dianggap kesempatan? Karena Ramadan ini Allah menawarkan kepada kita satu imbalan yang luar biasa. Barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Ramadan ini yang berupa kebaikan sunnah, maka akan dihitung sebagai pahalanya seperti pahala amalan wajib. Dan barang siapa yang melakukan amalan wajib, maka Allah akan melipat gandakan 70 kali lipatnya. Bayangkan, ini luar biasa transaksi yang Allah siapkan untuk kita. Dan hanya di bulan Ramadan. Yang kedua, Ramadan ini adalah kesempatan, adalah karena belum tentu tahun depan kita ketemu Ramadan lagi. Belum tentu umur kita panjang sampai Ramadan ke depan. Atau kalaupun kita ketemu Ramadan depan, belum tentu seperti sekarang. Mungkin kita tidak sekuat hari ini. Mungkin kita tidak sesukses hari ini. Mungkin kita tidak semampu hari ini. Maka lagi-lagi ini kesempatan. Jangan diremehkan, jangan dilewatkan. Hadirin rahimakumullah, itu yang pertama. Bahwasanya Ramadan adalah kesempatan. Yang kedua, maka ayo kita optimalkan. Salah satu optimalisasi adalah dengan sedekah. Sedekah wajib namanya zakat. Tentu ini adalah sebagai pilar Islam, harus kita laksanakan. Bagi kita yang sudah mencapai nisab harta kita, maka keluarkan zakatnya. Karena zakat itu akan membersihkan harta kita. 2,5% dari harta kita, itu akan membersihkan harta kita.
dan sekaligus akan menjamin Allah memberikan kebahagiaan, diberikan kita ketenangan batin, diberikan keberkahan harta kita. Maka yang kedua, manfaatkan Ramadan ini dengan sedekah. Sedekah wajib berupa zakat, dan sedekah sunnah tambahkan kepedulian pada orang lain. Yang terakhir, semoga Allah memberikan kita kebahagiaan senantiasa. Jadikan Ramadan ini sebagai bulan latihan kita. Sempurnakan puasanya, sempurnakan pedulinya, sempurnakan sholatnya. 3 komponen ini akan bersatu dalam Ramadan. Insya Allah kita akan beroleh dengan hadiah Ramadan berupa maghfirah dari Allah Ta'ala, ampunan Allah Ta'ala, kemudian ketenangan batin, dan insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.